Halo teman-teman onlineku semua, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, bersama keluarga tercinta. Oke, balik lagi di channel aku. Kali ini temenin aku yuk buat pempek dos isiannya pepaya muda. Oke, sesuai judulnya pempek dos isian pepaya muda. Nah, kali ini aku mau tumis dulu ya buat isiannya. Di sini aku pakai pepaya muda, beratnya sekitar 500 gram ya. Nah, kenapa aku tuh mau buat pempek dos isian pepaya muda? Karena tadi pagi abis aku antar anakku yang kecil. Nah, aku kan biasanya ke warung kan, di sebelahnya itu ada warung sayur. Aku sekalian belanja tadi, beli apa ya? Beli bawang ya. Nah, aku ngeliat ada ada si pepaya muda ini. Nah, jadi kepikiran aja mau buat pempek dari sagu isinya pepaya muda. Nah, lanjut ini untuk bumbunya ini ya. Tadi aku tumis dulu santan ya. Di sini aku pakai santan instan yang merek Kara, ukuran kecil. Aku pakai 2 bungkus ya. Nah, santan ini tadi aku masak dulu sebentar. Setelah itu aku tambahkan dengan bumbu halusnya. Bumbu halusnya itu cuman bawang merah sama bawang putih. Terus ada ebi ya. Nah, ketiga bahan itu aku haluskan semua pakai blender. Lalu aku masukkan tadi setelah santan ditumis sebentar. Setelah itu aku tambahin dengan bumbu biasa, garam, penyedap dan lada ya. Sama gula pasir juga tadi aku pakai. Nah, setelah diaduk semua bahan-bahannya dalam tumisan dan bumbunya ditunggu sampai dia agak matang sedikit ya, sampai dia agak kering, baru setelah itu bisa kita masukkan pepaya mudanya ini. Nah, dalam menumis pepaya muda ini kita nggak usah tambahin dengan air lagi ya, karena nanti dari pepaya muda ini akan mengeluarkan air sendiri. Lalu ini kita masak hingga airnya itu mengering. Supaya apa? Supaya nanti dia pas ditambahkan dalam isian pempek dosnya nanti bisa nggak cepet basi pempeknya. Nah, setelah tadi kering langsung diangkat, aku sisihkan dalam wadah, dalam piring ya. Nah, ini lanjut aku mau buat untuk pempek dosnya. Tadi aku udah masak air ya sekitar 1 liter lebih. Terus setelah mateng airnya aku langsung tumpahkan saja terigunya. Di sini aku pakai terigu ukuran 1 bungkus dengan berat 500 gram. Lalu tadi aku beri garam dan penyedap. Setelah itu aku aduk rata bersama air panas tadi ya. Untuk 1 liternya tadi aku kasih bertahap supaya biar bisa mudah mengaduknya hingga rata. Nah, semua bahan ini kita aduk dulu hingga semua rata. Setelah rata ini aku mau diamkan sebentar ya hingga dia hangat. Setelah hangat adonannya, lanjut aku mau kasih dengan telur. Di sini aku pakai telurnya utuh 2 dan kuning telurnya 2 juga. Nah, ini diaduk rata lagi ya hingga dia merata adonan telur dan adonan terigunya. Nah, seperti ini kira-kira kalau sudah rata. Setelah itu langsung mau aku tambahkan dengan minyak sayur. Nanti untuk rincian detail resep pempek dosnya aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Semoga kalian bisa praktek juga di rumah. Setelah rata ini aku mau masukkan tepung sagu atau tepung tapioka ya. Tepung sagu ini aku pakai dengan sekitar beratnya 700 gram ya. Nah, setelah rata di adonan tepung sagunya, jangan lupa tangan kita dua-duanya dibalurin dengan tepung sagu juga ya teman-teman, supaya kita mudah untuk membentuk pempeknya. Di sini aku bentuk pempek isian pepaya mudanya. Kalau di kota Palembang, di tempat tinggalku, ini orang-orang Palembang biasa nyebutnya
pempek kates ya teman-teman, pempek isian kates, pempek dos kates. Nah ini karena aku belum belum ahli nih dalam bidang membentuk pempek pastelnya, pempek pepaya mudanya maksudnya ya. Ini aku bentuk kayak pempek telur kecil aja, tapi bedanya cuman di atasnya aja itu aku bentuk kayak kayak pastel gitu ya, tapi belum rapi nih kelihatannya, malu deh jadi ya. Jadi seperti ini ya kira-kira teman-teman membentuknya. Jangan dibully ya teman-teman, karena aku belum ahli dalam membentuk pempek isian pepaya muda. Jadi aku inisiatif aja bentuknya kayak gini. Oke, ini setelah dibentuk kira-kira seperti ini. Ini mau langsung direbus aja ya teman-teman. Sebelumnya aku udah aku udah siapin air rebusan. Nah, ini di dalam kuali kayak gini aku kasih air, aku rebus hingga mendidih. Setelah mendidih aku tambahkan pempek dosnya. Setelah matang ini baru bisa diangkat pempeknya. Ciri-ciri kalau dia matang itu pempeknya itu timbul ke atas ya teman-teman. Gimana nih teman-teman di rumah suka juga nggak buat pempek nih kayak aku? Karena aku tinggalnya di kota Palembang ya, kotanya empek-empek. Itu kalau seminggu aja nggak makan empek-empek rasanya ada yang kurang ya, entah itu empek-empek ikan atau empek-empek dari sagu alias pempek dos. Buat teman-teman yang jauh bisa pakai resep aku ini untuk pempek dos ya, dijamin kalian berhasil buatnya asal kalian mengikuti resepnya. Nah ini udah mateng pempek dosnya, aku mau angkat ke dalam tempat apa ini namanya ya, tempat saringan gitu ya. Di sini aku mau coba goreng dulu untuk berapa pieces pempek dosnya, karena aku mau makan yang goreng dan rebus. Nah tadi juga untuk isian pepaya mudanya sudah habis, jadi adonannya masih banyak. Jadi aku bentuk kayak pempek lenjer kecil aja ya. Jadi ada dua macam, ada pempek isian pepaya muda sama pempek lenjer kecil. Oke, ini aku goreng dulu hingga matang, dan setelah matang ini aku angkat dan tiriskan ya. Jangan lupa goreng pempeknya di dalam minyak yang sudah panas supaya hasilnya bagus teman-teman. Kalau minyaknya belum panas, kalian masukin pempeknya, nanti pempeknya mudah menyerap minyak ya. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Ini ada pempek kates, pempek lenjer kecil ya. Ini dengan 500 gram terigu bisa dapat banyak ya teman-teman pempeknya. Nah, ini yang rebus ya. Ini pempek kates yang rebus. Sama yang di nampan yang biru ini. Lalu tadi yang pempek digoreng. Nah, di piring yang merah ini yang pempek tadi kita goreng. Oke, sampai di sini dulu videoku kali ini teman-teman onlineku. Semoga kalian semua suka. Jangan lupa terus dukung channel aku ya, supaya aku makin semangat buat video buat kalian semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Ambil baiknya dan buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa, bye-bye.